Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, dan dalam kesempatan ini kita akan membicarakan struktur pasar dengan pokok bahasan pasar persaingan sempurna. Pasar output adalah pertemuan antara permintaan output dan penawaran output. Pada sisi permintaan, pasar output mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu bahwa permintaan pasar adalah penjumlahan dari permintaan konsumen yang jumlahnya banyak sekali. Namun, pada sisi penawarannya, jumlah penjual bervariasi dari jumlah yang sangat banyak sampai jumlah yang sedikit, bahkan hanya satu penjual. Berdasarkan jumlah penjual yang ada, struktur pasar output dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna atau perfect competitive market. Pasar dengan jumlah penjual sangat banyak. Yang kedua, pasar monopoli, yaitu pasar dengan hanya satu penjual. Yang ketiga, pasar oligopoli, yaitu pasar dengan jumlah penjual sedikit. Dan yang keempat, pasar persaingan monopolistik, yaitu pasar dengan banyak penjual, tetapi produk-produknya heterogen, sehingga masing-masing penjual dapat mempengaruhi harga. Ketiga pasar terakhir termasuk dalam pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competitive market. Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena struktur pasar ini akan dapat menjamin berlangsungnya aktivitas produksi dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Oleh karena itu, dalam analisis ekonomi sering digunakan asumsi bahwa perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna. Tetapi dalam praktek tidak mudah untuk menentukan suatu industri dapat digolongkan ke dalam pasar persaingan sempurna yang sesungguhnya sesuai dengan teori. Umumnya yang ada adalah yang mendekati ciri-ciri struktur pasar tersebut. Namun, sebagai landasan teori untuk analisis ekonomi, mempelajari ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah sangat penting. Asumsi-asumsi. Model persaingan sempurna didasari oleh asumsi-asumsi sebagai berikut. Pertama, terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Oleh karena terdapat sangat banyak produsen atau perusahaan, maka setiap produsen atau perusahaan hanya memasok produk sebagian kecil saja dari total produk yang ditawarkan di pasar. Pembeli juga sangat banyak, sehingga secara individual mereka tidak mempunyai kekuatan monopsoni untuk mempengaruhi mekanisme di dalam pasar. Yang kedua, produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah homogen. Pasar diartikan sebagai gabungan dari produsen yang memproduksi produk yang homogen atau yang identik. Ini berarti bahwa antara produk dari produsen yang satu dengan produk dari produsen yang lain bersifat substitusi sempurna. Oleh karena itu, para pembeli tidak dapat membedakan produk-produk dari produsen yang berbeda. Ketiga,
setiap produsen adalah pengambil harga atau price taker. Implikasi dari kedua asumsi di atas adalah bahwa produsen secara individual tidak dapat mempengaruhi harga pasar yang berlaku dengan mengubah jumlah produk yang ditawarkan. Dengan demikian, setiap produsen hanya menerima harga pasar. Produsen dapat menawarkan produk berapapun jumlahnya dengan harga pasar tersebut. Yang keempat, perusahaan-perusahaan bebas masuk dan keluar. Free entry and exit of firm. Tidak ada hambatan bagi setiap perusahaan untuk masuk ke pasar atau keluar dari pasar. Yang kelima, maksimisasi profit atau keuntungan. Tujuan dari semua perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan. Tidak ada tujuan lain. Yang keenam, tidak ada regulasi dari pemerintah. Tidak ada intervensi pemerintah di dalam pasar, seperti tarif, subsidi, pembatasan produk, dan sebagainya. Struktur pasar di mana telah dipenuhi asumsi-asumsi di atas disebut pasar persaingan murni atau pure competition. Untuk pasar persaingan sempurna atau perfect competition memerlukan asumsi-asumsi tambahan sebagai berikut. Asumsi tambahan berikut adalah yang ketujuh ya, mobilisasi faktor produksi sempurna. Jadi faktor-faktor produksi bebas berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain melalui mekanisme ekonomi. Dengan kata lain, terjadi persaingan sempurna di dalam pasar input. Yang kedelapan, pengetahuan sempurna atau perfect knowledge. Semua penjual dan pembeli diasumsikan mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang kondisi pasar, baik kondisi sekarang maupun yang akan datang. Dengan demikian, kondisi ketidakpastian di masa mendatang dapat diantisipasi. Informasi pasar dapat diperoleh dengan mudah dan tanpa biaya. Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, kita akan menganalisis equilibrium atau keseimbangan produsen atau perusahaan dan pasar atau industri di dalam jangka pendek dan jangka panjang. Equilibrium produsen dicapai pada saat perusahaan mencapai keuntungan maksimum. Equilibrium pasar atau industri dicapai apabila A. Semua perusahaan dalam kondisi equilibrium dan B. Jumlah produk semua perusahaan tersebut sama dengan jumlah permintaan semua konsumen. Equilibrium jangka pendek. Analisis jangka pendek atau short run yaitu di mana dianggap bahwa setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi produsen-produsen baru masuk ke dalam pasar. Sedangkan analisis jangka panjang atau long run itu adalah di mana dimungkinkan adanya baik perluasan kapasitas pabrik oleh perusahaan-perusahaan yang ada maupun pembangunan pabrik-pabrik baru oleh pengusaha-pengusaha baru yang masuk pasar. Equilibrium perusahaan jangka pendek. Suatu perusahaan dalam kondisi equilibrium ketika ia mencapai keuntungan atau fee yang maksimum. Keuntungan didefinisikan sebagai perbedaan antara total cost atau TC dan total revenue atau TR. Sehingga dapat ditulis dengan fee sama dengan TR dikurangi TC. Seperti telah dibahas pada bab 6, bahwa equilibrium perusahaan secara grafis dapat ditunjukkan melalui dua pendekatan, yaitu menggunakan kurva TR dan TC, dan dua menggunakan kurva MR dan MC. Di dalam gambar 7.1 ditunjukkan posisi equilibrium perusahaan dengan menggunakan kurva TR dan TC. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva TR
adalah suatu garis lurus melalui origin, menunjukkan bahwa harga output adalah konstan pada semua tingkat output. Produsen adalah price taker dan dapat menjual setiap outputnya pada harga pasar yang berlaku dengan TR naik proporsional dengan volume penjualannya. Slope kurva TR adalah marginal revenue atau MR. MR ini konstan dan sama dengan harga pasar karena semua unit output dijual pada harga yang sama. Ini gambar 71 kondisi equilibrium dengan kurva TR dan TC. Ini total revenue dan ini adalah total cost-nya. Jarak yang paling lebar antara TR dan TC itu ini merupakan titik keuntungan. Kalau tarik ke bawah ini jumlah outputnya, ini merupakan keuntungan maksimum. Dengan demikian, MR sama dengan AR sama dengan PQ. Perusahaan mencapai keuntungan maksimum pada penjualan output QE, di mana jarak vertikal antara kurva PR dan kurva TC paling lebar. Ini ya. Kurva TC dan TR paling lebar. Pada penjualan output di bawahnya atau di atasnya, total keuntungan tidak maksimum. Pada penjualan di bawah QA, di sebelah kiri titik A, ya, ini, dan di atas QB atau di sebelah kanan titik B, ini, ya, titik ini, perusahaan itu menderita kerugian. Di dalam gambar 7.2 ditunjukkan kurva marginal cost MC, average cost AC, dan kurva permintaan atau D, demand, ya. Dalam persaingan sempurna, kurva permintaan adalah juga kurva AR dan kurva MR. Kurva MC memotong kurva ATC pada titik minimum. Perusahaan mencapai keuntungan maksimum pada tingkat penjualan output di mana MR sama dengan MC, yaitu pada titik E. Ya, pada titik ini. Potongan antara MC dan MR. Atau dengan istilah lain, MC sama dengan MR. Di sebelah kiri titik E belum mencapai keuntungan yang maksimum. Karena setiap penjualan unit output di sebelah kiri QE itu masih memberikan keuntungan yang lebih tinggi dari marginal cost. Di sebelah kanan QE, biaya setiap tambahan unit output lebih tinggi dari penerimaan atau revenue.
yang diperoleh dari penjualannya. Sehingga total keuntungan berkurang dan dapat menderita kerugian. Dari bahasan ini dapat ditarik kesimpulan. Pertama, jika MC lebih kecil daripada MR, total keuntungan belum maksimum. Perusahaan harus meningkatkan outputnya. Yang kedua, jika MC lebih besar daripada MR, tingkat keuntungan menjadi menurun. Perusahaan harus menghentikan produksinya. Dan yang terakhir adalah jika MC sama dengan MR, tingkat keuntungan jangka pendek adalah maksimum. Jadi syarat pertama untuk equilibrium perusahaan dalam jangka pendek adalah MR sama dengan MC. Namun syarat ini belum cukup karena pada kondisi di mana MR sama dengan MC, belum tentu perusahaan dalam kondisi equilibrium. Kita lihat dalam gambar 7.2 pada titik E aksen di mana syarat MR sama dengan MC itu juga terpenuhi. Tetapi perusahaan tidak dalam kondisi equilibrium. Karena keuntungan maksimum pada titik output QE lebih besar daripada QE aksen. Oleh karena itu, kondisi equilibrium membutuhkan syarat kedua, yaitu bahwa pada saat perpotongan dengan kurva MR, MC menaik. MC-nya menaik. Bukan ini MC-nya menurun. Ini juga sama ya, tapi ini menurun. Jadi kurva MC memotong kurva MR harus dari bawah ya, pada titik E. Slope MC positif, sedangkan slope MR sama dengan 0. Berarti slope MC lebih besar daripada slope MR. Dengan demikian, syarat equilibrium perusahaan dalam kondisi jangka pendek adalah pertama, MC sama dengan MR. Yang kedua, slope MC lebih besar daripada slope MR. Dalam kenyataan, suatu perusahaan dalam kondisi equilibrium tidak berarti harus menerima keuntungan atau ada excess profit. Apakah perusahaan menerima keuntungan atau menderita kerugian? Tergantung pada tingkat biaya total rata-rata atau ATC. Jika ATC di bawah tingkat harga equilibrium, perusahaan akan menerima keuntungan. Jadi ada excess profit sebesar luas bidang PQAPE pada gambar 7.3. PQAPE ini ya, ini keuntungan excess profit. Jika ATC di atas harga equilibrium, perusahaan menderita kerugian sebesar FCEPQ. Kita lihat pada gambar 7.4.
Ini FC EPG. Dalam kasus demikian, perusahaan hanya akan meneruskan produksinya jika masih mampu menutup biaya variabelnya. Pada kondisi ini. Dengan kata lain, perusahaan akan menghentikan produksinya ketika perusahaan menderita kerugian minimum. Titik di mana perusahaan dalam kondisi menutup biaya variabelnya itu disebut closing down point, atau dapat disebut sebagai titik di mana perusahaan menghentikan produksinya. Dalam gambar 7.5 maksud saya, closing down point perusahaan ditandai oleh titik W. Jika harga turun di bawah PW, perusahaan tidak dapat menutup biaya variabelnya dan lebih baik menutup perusahaannya. Ini ya, titik W ini. Jadi di bawah ini itu tidak bisa menutup biaya variabelnya. Di bawah harga PW ini berarti dia harus ditutup perusahaan. Berupa penawaran perusahaan dan industri. Kurva penawaran perusahaan adalah juga kurva MC yang menaik dan terletak di atas ABC. Pada gambar 75, kurva penawaran adalah kurva SMC, mulai dari titik W ke kanan. Di bawah harga PW, output key, yang ditawarkan perusahaan adalah 0. Sepanjang harga naik di atas PW, output yang ditawarkan akan naik. Kurva SMC menunjukkan volume output key yang dipilih oleh produsen untuk setiap tingkat harga. Sedangkan kurva penawaran juga kurva yang menunjukkan volume output key yang ditawarkan oleh seorang produsen pada berbagai tingkat harga. Jadi kurva SMC itu sama dengan kurva penawaran perusahaan. Kurva penawaran industri atau pasar itu adalah penjumlahan dari kurva penawaran perusahaan. Sebagai contoh, ada 2 perusahaan. Perusahaan A dan perusahaan B. Di dalam pasar, maka kurva penawaran pasar dapat digambarkan sebagai berikut. Ini kurva SMC tadi ya. Jadi kalau di bawah harga ini ditawarkan 0 ya. Kemudian ini adalah 2 perusahaan A dan perusahaan A ini perusahaan B ya. Sehingga penawaran pasar atau industri adalah gabungan dari sini dengan ini. Sehingga ini key-nya ya. Key A ditambah dengan ini, key A BC ini ditambah dengan ini, jadi key D E ya. Demikian juga ini ya. Ini supply penawaran ya. Tadi sudah dikatakan bahwa kurva SMC itu adalah kurva penawaran. Jadi ini
penambahan dari dua perusahaan atau pabrik tadi. Ini merupakan gabungan dari perusahaan A dan perusahaan B. Equilibrium pasar jangka pendek. Equilibrium pasar tercapai bila volume output yang ditawarkan seluruh produsen di pasar sama dengan volume output yang dibutuhkan oleh seluruh konsumen. Kondisi ini secara grafis ditunjukkan oleh titik perpotongan antara kurva penawaran pasar dengan kurva permintaan pasar. Bagaimana pencapaian posisi equilibrium pasar pada persaingan sempurna, di mana terbentuk harga pasar dan kemudian pada produsen menyesuaikan tingkat produksinya dengan harga tersebut. Dapat kita gambarkan pada gambar 7.7 ya. Arah pencapaian equilibrium dapat dijelaskan menggunakan bagan seperti ini. Ini equilibrium di S, perpotongan S dan C di titik equilibrium terjadi harga pasar. Nah, ini di kurva permintaan perusahaan, ini titik equilibrium. Ya. Ini kurva permintaan, ini titik equilibrium, di mana perpotongan antara MC ini dengan MR, atau MC sama dengan MR, titik equilibrium. Equilibrium jangka panjang. Dalam jangka panjang, ada kemungkinan perluasan atau penciutan kapasitas produksi dan masuknya perusahaan-perusahaan baru ke dalam pasar. Kedua faktor tersebut mengakibatkan adanya penambahan atau pengurangan volume output yang ditawarkan di pasar. Perusahaan-perusahaan yang telah ada akan menambah kapasitas produksi dan perusahaan-perusahaan baru akan masuk ke dalam pasar. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut akan mendapat atau akan memperoleh keuntungan atau ada excess profit. Keuntungan ini dapat diperoleh apabila harga yang berlaku jangka pendek ya melebihi biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost LAC. Jadi jika P lebih besar daripada LAC, maka perusahaan-perusahaan yang ada akan memperluas kapasitas produksinya dan atau perusahaan-perusahaan baru akan masuk ke dalam pasar. Adanya perluasan kapasitas produksi dan pendirian pabrik-pabrik baru tersebut akan menyebabkan bertambahnya volume output yang ditawarkan di pasar. Dan selanjutnya menyebabkan harga turun. Hal ini secara grafis ditandai dengan bergesernya kurva penawaran pasar ke kanan dan turunnya harga. Bila harga turun sampai tingkat di mana P sama dengan LAC, maka tidak ada lagi insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk menambah kapasitas produksinya maupun perusahaan-perusahaan baru membangun pabrik-pabrik. Karena pada saat ini tidak ada keuntungan lebih atau excess profit. Yang ada hanya keuntungan normal, yaitu keuntungan yang sudah termasuk dihitung dalam LAC. Jadi keuntungan normal diperoleh pada titik tingkat output di mana P sama dengan LAC. Dengan demikian, pada kondisi di mana P sama dengan LAC,
tidak ada lagi penambahan kapasitas produksi dan pendirian pabrik baru. Pada kondisi ini, baik pasar maupun perusahaan akan berada dalam posisi equilibrium. Ini ya, dengan bersisnya kurva S ke sini, karena ada tambahan produk baru, ada perusahaan baru yang masuk ke dalam pasar, karena melihat adanya excess profit, maka kurva akan bergeser, kurva supply akan bergeser ke kanan, sehingga titik harga keseimbangan menjadi turun dari sini ke sini. Ini dari sini ke sini. Nah, titik keseimbangan tadi sudah dikatakan ketika P sama dengan LAC. Ini LAC-nya ini. Jadi ini P menyentuh ini. Ini titik keseimbangan. Equilibrium, pasar, dan perusahaan jangka panjang. Prosesnya, mula-mula harga pasar ditentukan oleh equilibrium jangka pendek. Itu perpotongan kurva S dan D, supply dan demand ya. Menghasilkan harga pasar. Pada harga ini ada keuntungan lebih atau ada excess profit ya. Karena P lebih besar daripada LAC. Maka ada penambahan kapasitas produksi dan pendirian pabrik baru. Sehingga akibatnya penawaran output di pasar naik. S-nya bergeser ke sebelah kanan. Seperti tadi dikatakan dari S ke S1. Harga menjadi turun dari P1 menjadi turun ke P1. Menjadi P1 sama dengan LAC. Baik pasar maupun perusahaan dalam kondisi equilibrium jangka panjang. Saya kira itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Akhirin ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.